Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Muhammad Firman. Saya hari ini ingin menjelaskan cara memulai proyek simulasi sederhana menggunakan software pada prodi Teknik Industri, yang dimana saya di sini akan menjelaskan caranya dan contoh softwarenya. Kembali ke perkenalan, saya Muhammad Firman. Saya dari mahasiswa karyawan teknik industri, yang dimana saya di sini mengambil perkuliahan di semester 4. Baiklah, di sini saya memulai cara-cara pengenalannya dari cara membuat datanya dan juga cara menggunakan software Simio. Jadi untuk itu tolong perhatikan baik-baik. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cara memulai proyek simulasi. Yang pertama, mendefinisikan pertanyaan awal dan hasil yang dibutuhkan. Yang kedua, membaca parameter, model, dan distribusi. Yang ketiga, membaca ekspresi yang akan digunakan. Yang keempat, membaca entitas untuk membuat simulasi. Yang kelima, menentukan parameter dan masukan. Yang keenam, memasukkan model. Yang pertama, mendefinisikan pertanyaan awal dan hasil yang dibutuhkan. Yang pertama, tahap ini adalah fondasi dari simulasi. Yang pertama, tujuan simulasi. Apa yang Anda ingin jawab? Misalnya, berapa lama rata-rata waktu tunggu pelanggan di sistem antrian ini? Yang kedua, jenis hasil. Apakah Anda membutuhkan waktu probabilitas, biaya performa atau output statistik lainnya? Yang ketiga, skenario yang akan diuji. Apakah Anda akan membandingkan beberapa skenario, misalnya jumlah server yang berbeda? Contoh pertanyaan, bagaimana perubahan jumlah kasir mempengaruhi waktu tunggu pelanggan di sebuah supermarket? Hasil yang dibutuhkan, waktu rata-rata tunggu pelanggan, panjang antrian, maksimum dan utilization kasir. Yang kedua, membaca parameter model dan distribusi. Yang pertama, parameter model adalah variabel-variabel yang tetap yang mendeskripsikan sistem. Contoh, kapasitas sistem, jumlah entitas, waktu kerja. Yang kedua, distribusi merupakan cara menggambarkan ketidakpastian seperti waktu kedatangan atau durasi pelayanan. Contohnya, waktu antar kedatangan pelanggan. Distribusi eksponensial, waktu layanan distribusi normal. Selanjutnya yaitu membaca ekspresi yang akan digunakan. Ekspresi ini biasanya berupa rumus atau logika matematika untuk yang pertama, menghitung waktu proses. Yang kedua, menentukan rute entitas. Yang ketiga, menentukan kondisi keputusan, if-else logic. Contoh ekspresinya yaitu waktu layanan sama dengan normal 5,1, layanan selama 5 menit kurang lebih deviasi. If antrean lebih besar dari 5, dan arahkan ke kasir tambahan. Utilization sama dengan waktu sibuk atau waktu total. Membaca entitas untuk membuat simulasi. Entitas adalah objek yang bergerak atau berinteraksi dalam sistem simulasi. Seperti yang pertama ini adalah pelanggan, ya pasti sudah pelanggan itu masuk. Dan yang kedua, produk, yaitu produk yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik tertentu, yang dimana itu akan dititipkan kepada sebuah seperti agen ataupun juga seperti pengecer. Yang ketiga adalah kendaraan. Kendaraan ini juga masuk ke dalam entitas objek yang bergerak. Yang keempat adalah dokumen. Langkah-langkahnya yaitu identifikasi jenis entitas utama. Jadi diidentifikasi dulu jenis entitasnya sebelum kita mendefinisikan dan menentukan bagaimana entitas dibuat. Yang kedua, definisikan atribut penting untuk entitas. Waktu kedatangan, prioritas, ukuran, jenis layanan yang dibutuhkan. Yang ketiga, tentukan bagaimana entitas dibuat dan kapan, misalnya setiap 2 menit atau berdasarkan file input. Istilahnya tuh kita harus identifikasi dan definisikan dan tentukan bagaimana entitas ataupun pelanggan produk kendaraan dokumen, misalnya setiap 2 menit atau berdasarkan file input. Menentukan parameter dan masukan.
Masukan adalah data eksternal atau nilai awal untuk menjalankan simulasi. Yang pertama, waktu simulasinya. Yang kedua, jumlah entitas awalnya. Yang ketiga, file inputnya seperti contohnya Excel, CSV, database, dan lain sebagainya. Yang keempat, parameter yang akan divariasikan, misalnya untuk eksperimen ataupun percobaan-percobaan yang akan dilakukan. Contohnya, waktu simulasinya 8 jam, jumlah kasirnya ada 3, file CSV-nya yaitu data waktu kedatangan para pelanggan. Langkah-langkahnya membuat daftar parameter input, yang kedua buat form atau antarmuka masukan jika diperlukan, yang ketiga validasi input agar tidak terjadi error saat dijalankan. Tahap terakhir adalah memasukkan model. Tahap ini adalah implementasi semua yang sudah didefinisikan ke dalam platform simulasi, misalnya Analogic, Arena Simulasi X, Python, dan lain-lain. Langkah buat model sistem, masukkan entitas, parameter, dan distribusi, atur logik berdasarkan ekspresi, jalankan simulasi awal dryeran untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Ini adalah cara memulai proyek dengan Simio. Buka Simio dan buat proyek baru, jalankan Simio, klik file, new model, simpan proyek dengan nama yang sesuai, misalnya simulasi klinik SPX. Selanjutnya yaitu atur properti objek, klik masing-masing objek untuk mengatur source, server, sync, tidak perlu diubah syncnya. Yang selanjutnya hubungan objek, gunakan konektor tool untuk menghubungkan source, server, dan syncnya. Yang kelima adalah jalankan simulasi, klik tombol run F5, lihat animasi entitas bergerak dari source ke sync melewati server, lihat hasil setelah simulasi selesai, buka tab result, lihat statistik seperti jumlah entitas, waktu proses, waktu tunggu. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa membuat proyek simulasi dapat dilakukan dengan efektif menggunakan software seperti SIMPI atau Simio. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan simulasi yang hasil yang ingin dicapai. Setelah itu, penggunaan dapat memilih software yang sesuai dengan kebutuhan SIMPI untuk pendekatan berbasis pemrograman yang fleksibel dan Simio untuk pendekatan visual yang cepat dan interaktif. Selanjutnya, pengguna membuat komponen simulasi seperti entitas, sumber daya, dan proses, kemudian mengatur parameter seperti waktu, antar kedatangan, dan durasi layanan menggunakan distribusi statistik yang sesuai. Setelah semua elemen disusun, simulasi dijalankan untuk mengamati perilaku sistem, dan hasilnya dianalisis untuk mengambil keputusan yang mengevaluasi performa sistem. Dengan mengikuti tahapan ini secara sistematis, simulasi sederhana dapat dibandingkan dengan dimanfaatkan untuk memahami atau meningkatkan efisiensi suatu sistem nyata. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.